Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekinya ya, dan selalu dalam lindungannya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan berkaitan dengan Pi Network lagi ya. Nah, di sini kita sedang memasuki fase enclose mainnet, dan kita juga sedang berada dalam fase ujung-ujung untuk event hackathon akan segera berakhir. Apakah di sini akan ada semacam tanda-tanda? Nah, tanda-tanda yang mungkin rekan-rekan juga sudah menebaknya ya, yaitu ada open mainnet, ataupun tanda-tanda akan adanya informasi yang cukup signifikan berkaitan dengan masalah KYC, dan juga tanda-tanda berkaitan dengan aplikasi Pi Browser ya, yang mungkin di sini mungkin akan ada semacam pembaruan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini saya membuka informasi langsung resmi dalam saluran Medium Pi Network ini resmi ya, dan di sini dalam bab white paper ini mengulas atau melanjutkan pembahasan yang beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya ulas ya. Nah, di sini untuk periode jaringan terbuka atau untuk fase open mainnet, di sini memang sangat bergantung kematangannya daripada ekosistem dalam jaringan open atau dalam jaringan fase enclosed mainnet ya. Jadi untuk fase open mainnet saya rasa di sini sangat mudah sekali rekan-rekan, dan sangat singkat atau sangat cepat ya. Kemudian yang menjadi masalah pokok, masalah utama, atau yang menjadi masalah yang paling lama, paling lambat yang kita rasakan atau yang core team kerjakan, yaitu adalah dalam fase enclosed mainnet di sini rekan-rekan. Dan nanti ketika fase enclosed mainnet atau fase mainnet tertutup, ketika KYC-nya sudah beres, ketika aplikasi ekologi sudah beres, ketika hackathon sudah ada pemenangnya ya, kemudian juga sudah dilakukan semacam tes atau testnet. Nah, mungkin untuk fase open mainnet tinggal dibuka saja ya, atau tinggal langsung listing saja ya, sama dengan CoreDAO kemarin. Nah, ketika listing ya langsung listing, langsung diklaim, langsung jebret-jebret beres. Kemudian dalam menunggu sebelum listing atau dalam menunggu sebelum open mainnet ya, tentu saja di situ banyak sekali updating demi updating ya. Contoh saja untuk CoreDAO beberapa waktu yang lalu. Nah, ketika beberapa bulan akan open mainnet atau listing ya, di situ sudah diumumkan. Kemudian juga banyak sekali updating demi updating, apa yang harus rekan-rekan lakukan, apa yang harus rekan-rekan kerjakan ya, step by stepnya ya, agar rekan-rekan itu bisa mengikutinya. Dan ketika koin tersebut sudah listing ya, langsung ke bursa, langsung kemana-mana, itu bebas digunakan oleh siapa saja. Nah, kemudian kalau kita berkaca ya dengan model-model cryptocurrency konvensional semacam Corecoin, kemudian yang lain-lain yang terdaftar dalam CMC atau dalam CoinGecko ya. Nah, di situ memang agak sedikit mengalami kemiripan ya rekan-rekan dalam roadmapnya atau dalam fase-fase menuju ke listing ya, kurang lebih seperti itu. Artinya di sini ketika open mainnet semuanya sudah clear, sudah beres rekan-rekan, dan sudah bisa dikatakan ending ya. Nah, tapi di sini untuk Pi Network bukan sebagai ending, malah sebagai awal ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Karena di sini konsep dan projectnya sangat berbeda sekali dengan konsep daripada cryptocurrency yang ada di luaran sana. Bahkan berbeda dengan project Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Yang mana di sini juga ada yang menyebutkan untuk Pi Network memang merupakan salah satu currency atau mata uang digital baru yang bisa menggantikan semacam US dollar, BNB, dan lain-lain. Dan kita atau mungkin Pi Network tidak dilistingkan di bursa ya, dan untuk cara praktek bagaimana penggunaannya tentu di sini mungkin sudah dipikirkan oleh pihak core team ya, dan kita tinggal mengikutinya saja rekan-rekan. Apakah nanti ke depan koin Pi itu bisa kita langsung tukarkan ke dalam atau bisa digunakan untuk belanja ya, misal memberi beras, atau misal memberi handphone, atau membeli Lamborghini. Tentu saja nanti ke depan akan ada updating resmi dari pihak core teamnya ya. Nah, ini sangat mantap. Kemudian beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas tentang PICAD. Nah, PICAD merupakan salah satu project ya, project hackathon yang mana disitu dikembangkan oleh para developer yang berkaitan dengan solusi pembayaran menggunakan kode QR ya. Nah, itu nanti ketika sudah dimungkinkan, kemudian sudah lolos lisensi SDK dan lain-lain ya, apakah nanti kita bisa menggunakannya ya, dan bagaimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut ya. Tentu di situ ada semacam testnet rekan-rekan, atau semacam panduan demi panduannya ya. Nah, di sini saya memberikan informasi di sini agar rekan-rekan itu juga bisa mendapatkan gambaran, atau mungkin ketika rekan-rekan yang memiliki pandangan pengetahuan yang lebih luas ya, nah nanti bisa tulis dalam kolom komentar. Karena di sini konsep dan prinsip saya pribadi adalah, nah ini hanya sebagai sharing-sharing, jadi bukan bermaksud untuk menggurui. Nah, saya sendiri juga masih pemula rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi juga butuh informasi ketika nanti Pi Network benar-benar listing, dan kita bisa tahu semuanya ya, bagaimana cara menggunakan koin Pi itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Dan di sini kita coba bahas tentang periode jaringan terbuka atau open mainnet ya. Dan di sini sangat jelas kesuksesannya bergantung dengan kematangan dari fase mainnet tertutup
dan juga bergantung dengan kemajuan KYC ya. Kemudian periode ini dapat dimulai pada hari P 14 Maret 2022, kemudian hari P 28 Juni 2022 atau setelahnya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya rekan-rekan, sudah sangat jelas sekali open mainnet itu sudah mundur ya dari yang dijadwalkan, yaitu 14 Maret 2022, dan sekarang kita sudah memasuki hampir 14 Maret 2023 ya, sudah 1 tahun. Nah, kemudian di sini sudah masih belum open mainnet juga ya. Nah, kemudian di sini periode open network atau open mainnet berarti bahwa firewall pada periode enclosed network akan dihapus ya. Nah, ini sangat jelas. Kemudian memungkinkan konektivitas eksternal dari arah mana saja, misalnya ke jaringan lain ya, kemudian ke dompet lain, dan siapa saja yang ingin terhubung ke dalam P-mainnet atau dalam jaringan P ya. Ini sudah bisa ya rekan-rekan. Jadi di sini ketika open mainnet itu sama artinya dengan listing ya. Nah, ketika CoinCore, ambil contoh CoinCore kemarin ya, ketika sudah listing, nah itu sudah beredar dalam bursa ya, dan sudah bebas diperdagangkan, ditradingkan, dijual belikan. Dan untuk rekan-rekan yang ingin mendapatkan ya tinggal beli saja dalam bursa ya. Kemudian bisa dilakukan staking dan lain-lain. Nah, ini sama dengan Pi Network ya. Ketika sudah open network, tentu saja di sini sudah bebas penggunaannya seperti apa ya, dan untuk pihak luar ini bisa mengakses daripada P-mainnet ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian panggilan API tidak akan di firewall, dan Pioneer akan dapat menjalankan P-node dan layanan API mereka sendiri. Pioneer akan memiliki konektivitas dengan blockchain lainnya, dan node komunitas juga dapat menjalankan mainnet ya. Jadi di sini juga ada node komunitas rekan-rekan yang bisa menjalankan mainnet. Nah, untuk node di sini memang berupa komputer aktif ya, yang berjalan terus-menerus 24 jam non-stop, dan di sini juga ada beberapa koin-koin atau tokenomic daripada Pi Network yang bisa di-mining sekitar berapa ratus tahun ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini bisa di-mining dengan menggunakan node saja. Jadi mumpung kita masih bisa mining dengan handphone atau smartphone ya, dan itu harus rekan-rekan manfaatkan saja ya. Saya rasa di sini nanti akan ada semacam informasi ledakan demi ledakan yang sangat mengejutkan dari Pi Network di sini, mengingat di sini proyeknya terus dikerjakan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nah di sini dalam saluran resmi Medium rekan-rekan. Nah, di sini kita bisa melihat ya, di sini juga ada panduan agenda pihak hackathon ya. Nah, kita juga bisa mengecek sedikit. Nah, informasi di sini memang saya rasa sudah kadaluarsa, sudah tanggal 29 Juni 2021 ya, tapi di sini berkaitan dengan hackathon ya. Nah, di sini hackathon itu sudah berlangsung berkali-kali ya, jadi bukan satu kali saja. Nah, di sini juga untuk hackathon yang pertama hadiahnya $20.000 ya, dan untuk hackathon yang kedua di sini hadiahnya $30.000, ini meningkat. Kemudian di sini juga ada bimbingan untuk pihak hackathon ya. Nah, di sini ada bimbingannya ya, rekan-rekan itu juga bisa mengakses atau mengambil informasi lebih informasi ya. Jadi di sini sudah ada panduan lengkap daripada Dr. Nicholas atau core team berkaitan dengan project Pi Network di sini ya. Nah, di sini kalau kita coba bahas ya. Nah, di sini secara khusus kami meminta Anda untuk membangun aplikasi web dan juga integrasikan PSDK ke dalamnya agar dapat diakses melalui browser. Nah, kemudian di sini gunakan metode P-Authenticate ya dari SDK untuk memverifikasi pengguna, alih-alih meminta login terpisah. Dan ini juga akan membantu Anda memanfaatkan basis pengguna komunitas Pi dan juga implementasi KYC kami di masa mendatang. Artinya di sini Pi Network yang pertama adalah mengembangkan komunitas yang sudah besar, kemudian komunitas yang besar di situ dimanfaatkan oleh Dr. Nicholas ya untuk membentuk event hackathon untuk membuat semacam ribuan aplikasi ekologi ya. Jadi di sini dengan banyaknya komunitas kita bisa mampu menjual apapun itu ya rekan-rekan melalui aplikasi ekologi yang sedang kita kembangkan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian di sini gunakan metode. Nah, di sini ada PI Crate Payment dari SDK untuk mengakses dompet Pi dari browser Pi alih-alih membuat dompet eksternal. Nah, di sini memang dikhususkan untuk para developer atau pengembang yang ingin bergabung dengan event hackathon ya. Kemudian keuntungannya di sini adalah ya komunitas itu sendiri rekan-rekan. Nah, jadi Pi Network sudah memiliki komunitas yang besar itu sebagai market atau pasar ya, dan artinya di sini mungkin Pi Network tidak membutuhkan pasar dari luar ya, kurang lebih seperti itu. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya, semoga ini bisa memberikan informasi ya. Kemudian jika rekan-rekan memiliki sanggahan, memiliki pendapat, saran, masukan apapun itu ya, silahkan tulis dalam kolom komentar ya, dan sekian, terima kasih.